Waalaikumsalam Ibu Ima. Apa kabarnya Ibu Ima? Alhamdulillah baik, Pak. Cuman ada sedikit yang mengganjal di hati saya, Pak. Oh, apa itu Ibu Ima? Kenapa bisa ada yang mengganjal di hatinya Ibu Ima? Begini, Pak. Eh, ada sedikit permasalahan yang saya temukan di kelas saya, Pak. Eh, Ibu Ima mengajar di kelas berapa? di kelas 5, Pak. Oh, kelas 5. Iya, terus Ibu, kenapa? Kira-kira Bapak punya waktu tidak untuk berbicara dengan saya? Iya, ada sih. Saya punya waktu untuk berbicara dengan Ibu Ima. Iya, Iya, terima kasih, Pak, atas waktu yang telah diluangkan untuk saya. iya, Oke, Pak. iya. eh, Ibu Ima kan mengatakan tadi ada yang ingin dibicarakan. Iya, Pak. Saya ingin bertanya pada Ibu Ima, apa yang ingin Ibu Ima bicarakan pada kesempatan ini? Yang ingin saya bicarakan itu Pak tentang permasalahan yang saya temukan di dalam kelas saya Pak. Itu yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Boleh Ibu Ima ceritakan permasalahan apa saja yang Ibu Ima temukan dalam kelas? Baik Pak, yang saya temukan itu kemarin Pak, di kelas saya ada satu orang anak yang selalu mengantuk Pak setiap proses pembelajaran. Oh, ada anak didiknya Ibu Ima yang selalu mengantuk pada saat proses pembelajaran. Kalau saya boleh tahu berapa yang sering mengantuk? Apakah dua atau tiga atau berapa yang Uh, siswanya Ibu Ima yang sering mengantuk? yang hampir dibilang setiap hari mengantuk itu Pak hanya satu orang, tapi kadang ada lagi tambahannya satu, tapi tidak tiap hari Pak, yang lainnya cuman yang satu orang itu hampir dibilang setiap hari mengantuk Pak. Oh, jadi Ibu Ima ingin di sini ingin berbicara tentang muridnya Ibu Ima yang sering mengantuk. Betul sekali Ibu Pak. Ima, Iya. kira-kira tahu apa penyebabnya kenapa siswa tersebut atau murid dari Ibu Ima tersebut mengantuk di dalam kelas pada saat proses pembelajaran? Iya Pak, setelah saya cari tahu dengan bertanya kepada anak yang bersangkutan, Iya, katanya Ibu. dia sering lambat tidur kalau malam Pak. Itulah mengapa dia mengantuk kalau siang harinya. Seperti itu Pak, pas saya tanya anaknya. Oh, jadi menurut saya ingin bertanya kepada Ibu Ima, ya, kesempatan apa yang sudah Ibu Ima miliki bersama dengan siswa atau murid-murid dari Ibu Ima? Ah, Kalau berkaitan dengan kesempatan Pak, mungkin saya punya waktu luang untuk berbicara dengan murid saya atau membimbing mereka Pak, seperti itu Pak. Oh ya, begitu. Jadi Ibu Ima tadi sudah memiliki kesempatan. Apakah ada kekuatan lain yang Ibu Ima miliki untuk bersama-sama dengan murid-murid dari Ibu Ima? Iya Pak, bisa diulang pertanyaannya Pak? Oh, ini Bu Ima, apakah ada kesempatan ataukah kekuatan ataukah yang merasa Ibu Ima miliki bersama dengan murid-murid dari Ibu Ima? Kalau saya pikir Pak, eh, mungkin saya punya waktu luang pada saat istirahat. Itu bisa saya gunakan untuk berbicara dengan anak yang bersangkutan, sekalian membimbing membimbing anak tersebut untuk atau membimbing atau mengarahkan anak tersebut bagaimana caranya agar dia tidak mengantuk lagi dalam kelas, Pak. Oh ya, seperti itu ya Ibu Ima. Begini Ibu Ima, kalau misalnya dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu Ima sekarang berada? Kalau saya pikir Pak, dari skala 1 sampai 10 itu sekarang saya berada di posisi 7 Pak. Oh, Ibu Ima berada di posisi 7 ya. Iya Pak. Kemudian
Kalau untuk peningkatan selanjutnya, Ibu Ima menginginkan berada di posisi berapa? Peningkatan selanjutnya Pak, saya berharap berada di angka 9 Pak. Kalau belum Oh bisa iya. sampai di angka 10 ya sampai 9 sudah cukup Pak. Kemudian apa peluang atau kesempatan yang Ibu Ima akan ambil untuk bisa mencapai angka 9 seperti yang Ibu Ima targetkan ke depannya? Uh, Kalau saya pikir Pak, untuk berada di angka 9 seperti yang saya inginkan atau saya harapkan itu, saya ingin berbicara dari hati ke hati dengan murid tersebut, dengan Ya. waktu yang saya punya. Kemudian saya juga bisa uh, mengarahkan sekaligus memberitahukan kepada anak tersebut bagaimana caranya agar dia tidak terlambat lagi tidur kalau malam harinya sehingga dia tidak mengantuk di kelas. Terus I- saya mungkin juga bisa Pak berkonsultasi atau mengkonfirmasikan kepada orang tua anak tersebut Pak. Itu yang saya pikirkan Pak untuk mengatasi itu. Oh. Kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ima, apa hambatan atau gangguan yang Ibu Ima hadapi dalam meraih tujuan yang telah Ibu Ima tadi sampaikan? Kalau masalah gangguan atau hambatan, Pak, mungkin saja saya pikir gangguannya itu anak-anak yang saya hadapi itu mungkin karena saya lihat memang uh, sifatnya sedikit tertutup, takutnya dia tidak terbuka menceritakan apa penyebab dia mengantuk terlambat tidur kalau malam. Terus dari kendalanya mungkin juga dari segi komunikasi saya dengan orang tua siswa tersebut, Pak. Oh, seperti jadi begini Ibu Ima, kan Ibu Ima tadi sudah jelaskan hambatannya. Kira-kira menurut Ibu Ima apa solusi yang ingin diberikan? Hmm, Solusi. Solusi yang bisa saya ambil, Pak, mungkin setiap saya atau kalau saya memiliki waktu luang, saya akan memanggil anak tersebut untuk uh, mencari ruangan yang nyaman untuk berbicara dari hati ke hati bersama anak tersebut, dan meminta anak-anak tersebut untuk menjelaskan atau memberitahukan kepada saya apa yang menjadi penyebab anak tersebut terlambat tidur kalau malam. Itu yang saya pikirkan, Pak. Dan kalau mengenai kendalanya yang dengan orang tua, saya akan berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua anak tersebut, Pak. Ya, saya rasa apa yang telah Ibu Iman karena kan sudah sangat jelas. Eh, apa komitmen Ibu Ima terhadap rencana yang akan Ibu Ima lakukan tadi? Kalau berkaitan dengan komitmen, Pak, uh, saya akan melakukan secara terus-menerus membimbing anak tersebut, tidak hanya satu kali. Uh, saya akan terus memperhatikan dia sejauh mana perkembangannya untuk saya sampai di angka 9 itu. Apakah di dalam satu pekan itu, di antara 5 hari sekolah satu pekan itu, setidaknya saya akan melihat dia tidak mengantuk lagi 4 harinya, Pak. Kalau memang dia Oh ya sulit sih. untuk merubah kebiasaan anak tersebut untuk terlambat tidur. Dan Nah, komitmen lainnya, Pak, saya akan terus berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua anak tersebut. oh jadi Ibu Ima akan di sini akan bekerja sama dengan orang tua Iya, Pak, ya betul. dalam menjaga komitmen tersebut. Iya, Pak. Selain dengan orang tua, adakah orang lain yang bisa Ibu Ima jalin kerjasama?
agar komitmen tersebut dapat terlaksana dengan baik? Hmm, kalau berkaitan dengan rekan atau yang bisa saya ajak bekerja sama itu, mungkin saya bisa bekerja sama dengan guru-guru lain di sekolah Pak, yang masuk juga mengajar di kelas saya. Misalnya guru agama dan guru olahraga. Di situ saya bisa menjalin kerjasama dengan mereka untuk memberikan arahan-arahan atau memberikan nasihat-nasihat kepada anak tersebut, Pak. Oh, jadi ya seperti itu. Eh, yang ingin saya tanyakan terhadap Ibu Ima, eh, apakah akan ada tindak lanjut dari kegiatan kita atau percakapan kita pada kesempatan ini? Insya Allah ada, Pak. Ya, Saya akan ya, tindak lanjutnya, Pak. ya. Saya rasa saya cukup untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Ibu Ima. Ya, saya rasa semoga kegiatan kita pada percakapan kita pada kesempatan ini dapat kita aplikasikan atau Ibu Ima aplikasikan dengan murid-muridnya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak telah memberikan arahan kepada saya atau membuat saya berpikir bagaimana solusi dari apa yang saya dapatkan di kelas Pak. Saya sangat berterima kasih dengan waktu yang telah diluangkan oleh Pak Karim.